Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan. Sebelum kami mulai materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Diputo Ekari Prameswari, NIM 120. Perkenalkan, saya Dewa Yuratna Putri Indrasari, NIM 098. Perkenalkan, nama saya Oktania Nur Fadilah, NIM P071241020108. Perkenalkan, nama saya Yeni, NIM 118. Pada presentasi kali ini, adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, definisi hak dan perlindungan hukum, hubungan hak dengan perlindungan hukum, hak sebagai tenaga kesehatan, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kepada pemateri, saya persilakan. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pada bagian pengertian hak dan perlindungan hukum. Seperti kalian ketahui, hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang tersebut. Maksudnya seperti tenaga kesehatan itu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan SOP-nya. Lalu berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya. Lalu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Slide berikutnya merupakan pengertian hak menurut para ahli. Pada slide ini kami mencantumkan 3 para ahli, yaitu dari Noto Negoro, Sukamto, dan Darji Darmo Diharjo. Menurut Noto Negoro, hak merupakan kuasa atau kemampuan dari seorang individu untuk menerima dan memiliki suatu hal. Lalu menurut Sukamto, hak merupakan sebuah wewenang yang dimana seorang tersebut memiliki kekuasaan untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya. Lalu menurut Darji Darmo Diharjo, hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan seseorang sejak berada dalam kandungan. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan lainnya. Slide berikutnya merupakan pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan. Slide berikutnya merupakan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli. Pada slide ini kami mencantumkan 3 para ahli, yaitu dari Sarjito Raharjo, Kansil, dan Filipus. Menurut Sarjito, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Lalu menurut Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Lalu menurut Filipus, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hubungan hak dan perlindungan hukum. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum, menimbulkan atau menghapuskan hak. Berdasarkan peristiwa hukum, maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hubungan hukum bersegi 1, hubungan hukum bersegi 2, dan hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya.
Hubungan hukum yang bersegi satu, di mana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan pihak yang lainnya hanya memiliki kewajiban. Hubungan hukum bersegi dua, yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Sebaliknya, masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya. Misalnya, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat di dalam hal hak milik. Menurut Lodgman, sebagaimana dikutip dalam Suroso 88, berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek, dan pihak yang berwajib melakukan prestasi yang disebut prid subjek. Dengan demikian, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan atau wewenang atau hak, dan juga kewajiban. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum objektif. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak sebagai tenaga kesehatan. Hak sebagai tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yang mana dijelaskan dalam pasal 57. Berikut merupakan hak sebagai tenaga kesehatan. 1. Memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan prosedur standar operasional. 2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pelayanan kesehatan atau keluarganya. 3. Menerima jasa ketidakseimbangan. 4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. 5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. 6. Menolak penerima atau pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar pelayanan profesi, kode etik, standar pelayanan operasional, atau ketentuan perundang-undangan. 7. Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Jadi, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Merujuk pada pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak untuk yang pertama memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Selanjutnya, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Selanjutnya, menerima imbalan jasa. Selanjutnya, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Selanjutnya, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, aspek perlindungan hukum menurut undang-undang yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 pasal 27. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 36. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.